Shalom, sukacita bisa berjumpa melalui renungan harian HKBP, Kamis 22 Juli 2021. Mari bersama kita siapkan hati akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon hikmat melalui tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu hari ini, perkenanmulah kami dimungkinkan menyiapkan hati dan hidup kami untuk hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan boleh kami pahami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Kami siap mendengar Tuhan berfirman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wilhelm Smith, seorang antropologi mengatakan bahwa di zaman kuno, manusia telah menggantikan Tuhan tertinggi menjadi Tuhan-Tuhan kuil pagan yang lebih menarik. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya, sebagian besar raja-raja Israel telah berpaling daripada Tuhan. Mereka lebih memilih berhala-berhala buatan tangan manusia yang terlihat lebih menarik, sehingga Tuhan pun akhirnya menghukum mereka. Pembuangan di Babel merupakan bagian penghukuman atas ketidaktaatan mereka. Namun Allah kembali mengajak umat-Nya untuk berbalik kepadanya. Allah berjanji kepada umat-Nya akan memberkati mereka dan keturunan mereka. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian, dan tidak ada Allah selain dari Dia. Salah satu ajaran pokok iman Kristiani adalah hukum Taurat atau Dasatita 10 hukum yang dapat kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Hukum Taurat yang pertama berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini merupakan suatu perintah bagi umat Israel agar mengakui satu-satunya Allah dan tidak menduakan Tuhan. Perintah ini meminta suatu komitmen kesetiaan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan apapun di dunia ini untuk dipuji dan disembah serta dipercayai memberikan kehidupan. Alasannya sangat mendasar, yaitu Allah itu Maha Kuasa. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta dan menjadikan segala sesuatu. Tidak ada satu pun di dunia ini tanpa Dia, dan hanya Allah yang dapat melakukan perbuatan hebat dan ajaib. Maka kehadiran Yesaya di tengah-tengah umat Israel pada saat pembuangan mengingatkan, menyegarkan pemahaman atau keyakinan umat akan kemahakuasaan Allah. Jika mereka dalam pembuangan, bukan berarti Tuhan itu kalah dari ilah lain. Tetapi Tuhan hendak mendidik umat-Nya atas ketidaksetiaan dan pelanggaran. Allah telah lebih dahulu merencanakan rancangannya jauh dari yang mereka pikirkan. Pengalaman manusia hanyalah bahagian dari rencana Allah yang besar atas umat-Nya. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan, Akulah penebus Israel. Allah sendiri akan menebus dan mengembalikan serta menolong mereka kembali ke Yerusalem tanah perjanjian. Dan akulah yang terdahulu dan kemudian. Suatu istilah yang sangat kita kenal, Alfa dan Omega. Yang pertama dan terakhir, mengawali dan mengakhiri. Ini juga untuk meyakinkan bahwa sejarah adalah milik Allah. Allah sendirilah yang merencanakan perjalanan waktu dan perjalanan umat-Nya. Tuhan bekerja bukan hanya pada waktu mendatangkan kebaikan dan hal manis,
Dalam penderitaan dan hal buruk, Allah juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan umat-Nya. Maka tidak perlu ragu dan bimbang kepada Baal atau patung buatan manusia bahwa menyembah ilah-ilah lain adalah kesia-siaan dan sesaat, atau ilah lain tidak berkuasa dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah kehidupan manusia. Maka pasrah dan berjalan dalam rancangan Tuhan, setia menantikan perbuatan Allah dalam hidup. Akulah yang terdahulu dan yang kemudian. Ini juga meyakinkan kita percaya kepada satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain yang kita punyai atau kita percayai memberikan kehidupan. Ini juga sudah jelas dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 8, Akulah Alfa dan Omega. Dan ini juga ditujukan sebagai sebutan kepada Tuhan Yesus Kristus, seorang Raja yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi orang yang setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan hari ini, kita diajak untuk mengikuti rencana Allah. Jangan ikut di awal, namun meninggalkan Tuhan di tengah perjalanan. Melalui firman Tuhan, di mana menyapa saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Saya tidak tahu bagaimana suasana hati saudara saat ini. Adakah dalam suasana sukacita, duka cita, sedang berada dalam suasana ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh karena himpitan pergumulan di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan? Mari saudara dengarkanlah firman Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Dan Dia juga berbicara, Akulah Allah yang menebus Israel. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelesaikan hutang dosa manusia yang tidak pernah mampu kita bayar. Tetapi Dia sudah bebaskan, Dia sudah ampuni, dan kita bersyukur untuk penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Dia juga memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik, artinya Dia Allah yang besar, kebesarannya tidak tertandingi. Dia Allah yang berkuasa sepanjang masa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menolong Israel di dalam segala keadaannya, Dia pun akan menolong saya dan saudara dari setiap pergumulan. Asal jangan pernah tinggalkan Tuhan. Setialah dan percayalah padanya. Dan percayakanlah hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau akan mengingatkan kami bersyukur untuk penebusan yang Tuhan Kau berikan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu tidak tertandingi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, dan berikan kami kekuatan dan kemenangan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, cukupkan mereka yang sedang berada di dalam kekurangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.